Shalom sahabat cinta Alkitab, kita berada di penghujung kitab dari semua rangkaian pelajaran yang kita pelajari dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kita masuki kitab yang terakhir, kitab yang ke-27 dalam Perjanjian Lama atau kitab yang ke-66 dari seluruh rangkaian Alkitab. Kitab Wahyu, penulis Wahyu 1 ayat 1, 4 dan 9 dan 22 ayat 8 secara spesifik menyatakan Rasul Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu. Tanggal penulisan, kitab Wahyu dituliskan dalam kurun waktu antara 90 sampai 95. Tujuan penulisan, pewahyuan dari Yesus Kristus dinyatakan kepada Yohanes untuk menyatakan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Kitab ini memuat tentang misteri hal-hal yang akan terjadi, sekaligus menjadi peringatan mengenai dunia yang pasti akan berakhir. Penghakiman itu pasti adanya. Kitab ini memberikan gambaran sekilas tentang sorga dan segala kemuliaan yang menanti mereka yang tetap setia mengenakan kain putihnya. Pewahyuan menyatakan kepada kita mengenai masa penganiayaan yang hebat dengan segala kejahatannya, juga mengenai api kekal yang menanti setiap orang yang tidak percaya. Kitab ini memaparkan soal kejatuhan setan dan kehancurannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kita bisa mengetahui apa yang menjadi tugas seorang ciptaan dan malaikat-malaikat surga, termasuk janji kepada setiap orang kudus yang memungkinkan mereka hidup kekal bersama Yesus di Yerusalem baru. Seperti Yohanes, sulit untuk menemukan kata-kata yang dengan tepat bisa menggambarkan apa yang tertulis di kitab Wahyu ini. Ayat kunci Wahyu 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kulihat, yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Wahyu 13, 16 sampai 17. Dan ia yang menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat tanda langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak akan ada lagi. Rangkuman kitab Wahyu berisi tentang deskripsi yang terkait visi yang dinyatakan kepada kita mengenai akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, termasuk membahas soal langit dan bumi yang baru. Kitab Wahyu dimulai dengan surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan kemudian berlanjut kepada dibukanya 7 materai tanda binatang buas 666, pertempuran klimaks Armageddon, dikurungnya setan, pemerintahan Kristus, penghakiman tata putih dan kota Allah. Nubuat terkait Yesus Kristus akan terpenuhi dan kedatangan yang kedua kali akan segera terjadi. Hubungan kitab Wahyu merupakan titik puncak semua nubuat yang terjadi di akhir zaman yang sudah muncul sejak Perjanjian Lama. Deskripsi mengenai Antikristus sudah ada di Daniel 9 ayat 27, dibahas juga mendetail di pasal 13. Selain kitab Wahyu, contoh literatur di Alkitab yang juga membahas soal akhir zaman bisa ditemukan di kitab Daniel pasal 7 sampai 12, Yesaya 24 sampai 27, Yehezkiel pasal 37 sampai 41, dan kitab Sakaria pasal 9 sampai 12. Semua nubuat ini terangkum di kitab Wahyu. Praktek. Sudahkah saudara menerima Kristus sebagai juru selamat? Jika sudah, tidak ada yang perlu saudara takutkan lagi dari penghakiman Allah terhadap dunia. Seperti yang dideskripsikan dalam kitab Wahyu, Sang Hakim ada di sisi kita. Sebelum datangnya hari penghakiman terakhir, kita mesti bersaksi pada setiap kenalan yang kita mengenal, supaya mereka mengenal Yesus Kristus. Nubuat tentang apa yang akan terjadi ini nyata adanya. Kita mesti hidup seperti apa yang kita imani, sehingga orang lain akan tahu tentang sukacita kita mengenai masa depan.
Karenanya, mereka juga tertarik bergabung di kota yang baru yang agung itu. Shalom sahabat cinta Alkitab, kita sudah menyelesaikan rangkaian seluruh kitab sampai kepada kitab Wahyu. Selamat buat yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Bagi yang mengikuti bolong-bolong, silakan yang terlewat kemudian dengarkan kembali. Lalu sahabat cinta Alkitab, bagikan konten daripada rangkaian kitab per kitab dari konten YouTube Wendy Pratama Go. Silakan cek di bagian playlist. Di sana ada bagian tentang Alkitab dan teologia. Maka di sana akan ditemukan seluruh rangkaian pembelajaran cinta Alkitab. 66 kitab lengkap. Shalom.